Kasus perundungan yang dialami salah satu siswa di SMA Binus School, Tangerang Selatan, Banten saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya salah satu pelaku perundungan diduga merupakan anak artis Vincent Rompis. Kendari demikian, hingga kini Vincent belum buka suara terkait permasalahan anaknya. Kemarin didampingi orang tuanya, korban mendatangi Lembaga Perlindungan Anak P2TP2A, Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan korbannya juga didampingi KPAI untuk mendapatkan bantuan psikologis karena saat ini kondisinya masih mengalami trauma mendalam. Kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Sementara polisi menyebut korban yang kini menjalani rawat jalan mengalami perundungan sebanyak 2 kali. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan akan menaikkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Video ibu muda melahirkan di sebuah bank milik BUMN di Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video amatir terlihat seorang warga membersihkan sang bayi yang baru dilahirkan dengan menidurkannya di kursi antrean bank. Sementara ibu muda bernama Ririn terlihat berbaring di dekatnya. Kejadian ini bermula ketika sang ibu ke bank untuk mengaktifkan kartu ATM yang terblokir sekalian mengambil uang. Namun saat mengantre, tiba-tiba Ririn menjerit dan melahirkan di kursi antrean nasabah. Ririn mengaku selama kehamilannya tidak pernah memeriksakan kandungan ke bidan atau dokter karena sibuk mengasuh anak pertamanya yang berusia 3 tahun. Langsung kerasa perutnya sekali mulus langsung keluar. Air ketubangnya pecah. Sementara itu kondisi bayi laki-laki yang lahir dengan berat 3,6 kg kini dalam kondisi sehat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hernawan Juanda, iNews melaporkan. Kota Bandung memiliki beragam aneka kuliner yang tersaji. Salah satunya adalah varian kuliner laut. Seperti hidangan seafood yang satu ini, lobster saus kecombrang. Menu unik ini bisa Anda temui di salah satu resto di kawasan Jalan Dr. Sutami. Proses pembuatan lobster saus kecombrang terbilang mudah. Pertama-tama, lobster segar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian digoreng hingga matang dan berubah warna. Lobster yang sudah matang kemudian kembali dimasak dengan irisan kecombrang, sereh, bawang bombay, daun jeruk, serta campuran bumbu khas ala resto. Perpaduan bumbu tradisional dengan tekstur daging lobster yang lezat menyuguhkan cita rasa unik dan berbeda. Enak banget sih, rasa kecombrangnya itu kerasa, terus cocok banget dipaduin sama seafood. Biasanya kan di tempat yang lain itu cuma ada saus black pepper, padang, tiram. Ternyata di sini ada saus yang beda dari yang lain. Tidak hanya menu olahan lobster yang bisa Anda nikmati. Terdapat juga menu olahan laut lainnya seperti kepiting, berbagai jenis ikan, udang, dan kerang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews yang selengkapnya. Ya pemirsa, diduga dijadikan tempat penjualan bayi, aparat kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat menggerebek rumah di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat. Di dalam rumah, polisi mendapati sejumlah bayi dan juga mengamankan pelaku perdagangan manusia. Polsek Tambora menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat. Dari rekaman video, tampak sejumlah bayi tengah tertidur di dalam sebuah rumah. Di dalam rumah juga didapati beberapa orang dewasa diduga menjadi pelaku perdagangan manusia. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida, membenarkan pengungkapan kasus perdagangan bayi ini. Hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang telah diamankan. Ditangkap di daerah Karawang dan Bandung dari masyarakat, yaitu
ibu dari bayi yang diperdagangkan. Sementara itu, keterangan lebih jelas kasus perdagangan manusia ini akan disampaikan pihak polisian dalam rilis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pria lansia di Kota Tegal, Jawa Tengah yang dilaporkan oleh anaknya karena kotoran kucing menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tegal. Jaksa menuntut terdakwa hukuman 5 bulan penjara. Dikawal oleh petugas kejaksaan, kedatangan Zainal Arifin terdakwa kasus KDRT karena kotoran kucing di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah disambut anak-anaknya dan warga yang bersimpati untuk memberikan semangat. Pria berusia 72 tahun yang dipidanakan oleh anak kandungnya sendiri kembali duduk di kursi pesakitan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa. Di depan Hakim Ketua Indah Novi Susanti, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum menyatakan terdakwa tidak pantas untuk dihukum. Menurutnya, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur yang didakwakan sehingga harus dibebaskan. Fakta persidangan sama sekali tidak diperhatikan, ya, bahkan tuntutan uraian fakta yang menurutnya terbukti pun itu copy paste 100% dari dakwaan. Ya, padahal harusnya surat tuntutan itu disesuaikan dengan bukti yang dihadirkan di persidangan. Sebelumnya Zainal Arifin ditahan karena tersandung kasus pidana setelah dilaporkan putri bungsunya sendiri atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kasus bermula saat korban menolak membersihkan kotoran hewan peliharaan kucing di rumahnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang ayah di Surabaya, Jawa Timur rela menyumbangkan ginjal untuk anaknya yang mengalami penyakit gagal ginjal. Operasi transplantasi ginjal berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dan menjadi yang pertama kalinya. Perasaan saya tidak bisa saya bayangin waktu itu. Rasa bersalah iya, rasa penyesalan iya. Tangis Pamuji Rahayu tidak terbendung saat anaknya menjalani operasi transplantasi ginjal. Dan di situ perasaan bersalah sampai sekarang masih menghantui saya. Bagaimana tidak, putrinya Gayu Lawandeng menjalani operasi transplantasi ginjal dengan mendonor yang tidak lain adalah ayah kandungnya, Agus Arifin. Putrinya diketahui mengidap infeksi ginjal kronis selama 2 tahun. Operasi transplantasi ginjal ini berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Operasi tersebut merupakan pertama kalinya bagi Rumah Sakit TNI Polri. Kita melaksanakan koordinasi sebagai pengaku adalah tim transplantasi ginjal RSUP Dr. Karyadi karena melihat mereka melakukan operasi yang cukup banyak dengan keberhasilan yang tinggi. Dengan adanya kasus gagal ginjal yang diderita anaknya, ibu dan pasien berpesan kepada seluruh orang tua agar lebih peka terhadap kesehatan anaknya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 7 bangunan di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Sementara hari ini pemirsa, Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Kejaksaan di Istana Merdeka, Jakarta. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api membakar rumah, bengkel, dan bangunan pengepul barang bekas di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Selain menghanguskan 7 bangunan, api juga membakar 2 sepeda motor dan 1 unit mobil yang terparkir. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini. Satu keluarga di Karangkamulyan, Ciamis dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan jamur liar yang diolah untuk menu sarapan pagi. Korban yang merupakan ayah, ibu dan ketiga anaknya ini mengeluhkan gejala mual dan pusing usai mengonsumsi jamur liar yang dipetik dari pabrik kayu. Setelah dilakukan mediasi bersama camat, 120 petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Ancol, Jakarta Utara siap kembali bekerja. Sebelumnya mereka mogok kerja karena tersinggung perkataan Lurah Ancol yang menyebut petugas PPSU miskin. Hari ini Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Kejaksaan di Istana Merdeka, Jakarta. 2 menteri tersebut, yakni Hadi Cahyanto menjadi Menko Polhukam dan Menteri ATR BPN akan diisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Ya pemirsa, ratusan mama berdesakan dan nyaris pingsan serta balita terjepit mewarnai pengadaan beras murah di kota Probolinggo. Sementara di kota Tegal, pemirsa, antrian beras yang semula tertib tiba-tiba menjadi gaduh lantaran seorang warga menyerobot antrian. Pemandangan memprihatinkan ini terjadi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Demi mendapatkan beberapa kilogram beras dari Bulog dan Pemprov serta Pemkot Probolinggo, rela berdesak-desakan di bawah terik matahari. Yang kuat akan bertahan, sementara yang lemah pingsan akibat kelelahan. Ironisnya di antara warga ini juga terdapat banyak balita yang menangis akibat tergencet di tengah antrian. Beruntung petugas sigap dan mengeluarkan manula yang nyaris pingsan serta balita dari antrian. Desak-desakan? Iya, sampai mulai tadi. Ada semaput tadi di situ. Ada yang pingsan ya? Iya, ada yang pingsan tuh ada. Sementara di kota Tegal, Jawa Tengah, antrian beras yang awalnya tertib berubah menjadi ricuh lantaran ada seorang warga yang menyerobot antrian. Seorang warga yang mengaku sebagai pedagang di pasar Kejambon berdalih punya prioritas untuk didahulukan sehingga memicu adu mulut. Akibat kericuhan ini penjualan beras murah sempat dihentikan. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Di Pasar Besar Jember, Jawa Timur, harga cabai bahkan meroket hingga lebih dari 100%. Cabai rawit hijau yang biasa dijual Rp19.000 per kilogram, kini dijual Rp27.000. Rawit merah dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 dan cabai merah besar dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp70.000. Kondisi ini terjadi lantaran pasokan dari petani menurun akibat cuaca buruk dan tingginya permintaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara viral di media sosial. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, komplotan penjahat menggasak uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil yang terparkir di Pasar Citerup. Inilah rekaman amatir yang viral saat seorang pria menggotong tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat. Meski diteriaki warga, pelaku dengan santai membawa tiang yang dicuri dengan cara digergaji. Pelaku lalu menghampiri rekannya yang menunggu di motor, kemudian tancap gas melarikan diri. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kawanan penjahat mencuri uang dari dalam mobil yang terparkir di Pasar Citerup. Kawanan pelaku beraksi saat mobil ditinggal pemiliknya berbelanja di sebuah toko. Lalu seorang pelaku dengan mudahnya membuka pintu mobil dan mengambil uang sebanyak Rp30 juta, kemudian kabur. Pemilik kendaraan sudah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dan berharap kawanan segera ditangkap. Miris akibat berbeda pilihan calon legislatif, sepasang suami istri di Kabupaten Lebak diusir pemilik tanah. Informasinya sesaat lagi di Buletin iNews ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Gagal mendapatkan suara yang diinginkan, salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Rekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga dan juga meminta uang serangan fajar dikembalikan. Sementara itu caleg asal desa Selebung, Lombok Tengah diduga menarik bantuan dari masjid usai tidak mendapat suara di TPS setempat. Viral di media sosial, seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Rekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga dan meminta kembali uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan. Dalam video tersebut, oknum tim sukses terlibat adu mulut dengan warga di daerah pemilihan 3 Kabupaten Rekang, tepatnya di Desa Pana, Kecamatan Ala. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Rekang akan menindak tegas oknum caleg yang bersangkutan. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Sementara itu, seorang caleg asal desa Selebung, Lombok Tengah diduga menarik bantuan dari sebuah masjid usai tidak mendapat suara di TPS setempat. Tim ses caleg tersebut menarik bantuan berupa semen.
Caleg yang bersangkutan yakni Baik Sri Ratna menjelaskan pengambilan bantuan semen berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Pembangunan dan Kadus Desa Selebung dengan komitmen memberikan sedikitnya 5 suara, namun hingga akhir pemilihan tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Posisi semen itu masih di sana, belum diambil. Berarti itu akan tetap menjadi sumbangan. Siapa? Belum tentu nanti. Kita klarifikasi lagi, koordinasi lagi sama beliau. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan dan Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 26 TPS di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU, salah satunya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pertanahan, Kebumen. PSU ini merupakan usulan Bawaslu Provinsi akibat kesalahan petugas dalam memahami daftar pemilih tambahan dan pemilih khusus. Bawaslu Provinsi sudah memetakan potensi kerawanan pemilu, namun psikologis petugas tak bisa diprediksi. Sementara itu, 235 warga yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 06 Desa Losari, Pelosok, Kabupaten Jombang mengikuti pemungutan suara ulang. Pasalnya terdapat 21 santri dari luar daerah ikut mencoblos hanya dengan menunjukkan KTP tanpa membawa surat keterangan pindah pemilih. Pasalnya terdapat 21 santri dari luar daerah ikut mencoblos hanya dengan menunjukkan KTP tanpa membawa surat keterangan pindah pemilih. Pencoblosan ulang hanya untuk surat suara Pilpres dan DPD karena yang lainnya dianggap sah. Sepasang suami istri di Wonosalam, Kabupaten Lebak, diusir pemilik tanah akibat berbeda pilihan calon legislatif. Keduanya membongkar rumah sendiri dan membawa perabotan karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah. Rencananya Pak Sutri ini akan menumpang di rumah mertua mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Yasmina Tadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.